Oke, teman-teman, kita lanjutkan bagian terakhir ya. Bagian terakhir dari metafisika Protestan. The Protestant Metaphysics explained in 10 parts. Sekarang kita masuk bagian 9 dan 10 pegangannya, karena ya kita harus, bagaimanapun juga kita harus merangkul kembali saudara-saudara terpisah. Kita masuk ke bagian terakhir. Bagian yang merangkum seluruh perjalanan intelektual ini, semi-intelektual, oke, dalam sebuah garis terang. Jika iman Kristen ingin tetap menjadi iman dan bukan opini, maka dia harus kembali pada struktur keberadaan yang memungkinkan dia bertahan. Tidak ada jalan memutar, tidak ada shortcut, tidak ada versi ekonomis, hanya ada satu bangunan metafisik yang pernah mampu menahan seluruh beban Injil, yaitu The Metaphysics of Participation, metafisika partisipasi. Ya, satu-satunya jalan keluar adalah kembali ke metafisika partisipasi. Protestantisme terlepas dari ketulusannya memutus jembatan antara sang ada dan ciptaan. Begitu jembatan itu putus, seluruh ekonomi keselamatan kehilangan basis ontologisnya. Metafisika partisipasi atau participatio entis adalah jantung teologi Katolik dan seluruh tradisi patristik skolastik. Kalau jantung ini berhenti, tubuh mati. Kalau jantung ini bekerja, tubuh hidup. So, let's open the logic now. Mari kita buka inti logikanya. Yang pertama, kalau ciptaan tidak berpartisipasi, tidak ikut ambil bagian pada Allah, maka tidak ada teologi Kristen yang bisa bertahan. Soalnya ada, bro. Lu dengar. Partisipasi itu berarti Tuhan memberikan keberadaan, atau istilah Aquinas esse, bahasa Latin, kepada ciptaan. Ciptaan ikut serta dalam kebaikannya, dunia itu memantulkan cahayanya, dan rahmat dapat mengalir ke dalam keberadaan manusia. Gereja dapat menjadi tubuhnya, sakramen bisa menjadi saluran dari tindakannya. Tanpa partisipasi, semua ini runtuh. Kalau tidak ada partisipasi, ingat, tanpa partisipasi tidak ada sakramen, tidak ada gereja, tidak ada tradisi, tidak ada dogma, tidak ada otoritas, tidak ada kehadiran ilahi, tidak ada iman objektif, tidak ada wahyu yang stabil, tidak ada kekudusan sebagai transformasi, tidak ada kesatuan gereja, tidak ada moral universal, tidak ada kristologi Chalcedon, tidak ada trinitas Nicea. Ini bukan daftar retoris, ini daftar ontologis. Protestantisme memutus partisipasi, maka semua itu bergeser menjadi simbol, pendapat, interpretasi, pengalaman, psikologi, moralitas sosial. Konsekuensi logisnya tidak bisa ditolak. Seperti itu. Yang kedua, metafisika partisipasi membuat sakramen itu menjadi possible, mungkin, potere. Dalam metafisika Katolik, Allah hadir melalui materi, rahmat mengubah realitas bukan hanya pikiran, dunia menjadi wadah kehadiran ilahi, liturgi menjadi pintu ke waktu ilahi, tubuh manusia menjadi bait Roh Kudus, roti bisa menjadi tubuh Kristus, kurban Kristus bisa dihadirkan kembali secara non-kronologis, para kudus dapat berdoa bagi kita, gereja sungguh menjadi tubuh Kristus. Dalam metafisika Protestan, semua ini mustahil bin ajaib, karena tidak ada partisipasi, tidak ada analogia entis, tidak ada jembatan ontologis. Maka sakramen dipaksa menjadi simbol, tapi simbolisme adalah amputasi teologis, bukan teologi. Dunia Protestan kehilangan darah karena sakramen hanyalah gambar tanpa kehidupan. Yang berikutnya, metafisika partisipasi itu membuat gereja possible, mungkin sebagai tubuh ilahi. Kalau ciptaan bisa berpartisipasi dalam hidup Allah, maka gereja bukan sekedar organisasi. Dia adalah partisipasi dalam keberadaan Kristus, dia memiliki satu wujud, dia tinggal dari abad ke abad, dia memikul satu ingatan ilahi, dia menjaga dogma bukan sebagai pendapat tetapi sebagai realitas, dia disatukan bukan oleh psikologi perasaan bersama tetapi oleh rahmat itu sendiri. Tanpa partisipasi, gereja menjadi komunitas orang percaya, sebuah kategori sosiologis bukan ontologis. Itulah dunia Protestan.
Berikutnya, metafisika partisipasi membuat wahyu dapat bertahan dalam sejarah. Wahyu adalah realitas ilahi yang masuk ke dunia. Agar wahyu tetap wahyu, dia harus bertahan sebagai suara hidup, memori hidup, struktur hidup. Dan itu hanya mungkin jika ada subjek historis yang mampu menanggung wahyu, memikul wahyu, menghidupi wahyu, menginterpretasi wahyu, menjaga wahyu dari penyimpangan. Subjek itu bukan orang percaya secara umum. Itu mustahil secara historis. Subjek itu adalah gereja dalam struktur ontologisnya. Tanpa struktur ini, wahyu menjadi teks yang dikuasai interpretasi individual, aka tafsir pribadi. Itu dunia Protestan. Itu juga sebabnya denominasi tak berujung muncul terus-menerus. Partisipasi membuat wahyu berdiam dalam tubuh gereja. Tanpa partisipasi, wahyu hanyut oleh hermeneutika, penafsiran, interpretasi. Jadi bagaimana ya? Tanpa partisipasi, wahyu tidak bertahan. Yang berikut, metafisika partisipasi membuat kristologi tetap stabil. Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat. Itu bukan matematika, itu metafisika kelas tertinggi. Tanpa partisipasi, keilahian Kristus tidak dapat masuk ke dunia. Kemanusiaan Kristus tidak dapat naik kepada Allah. Keselamatan tidak mungkin terjadi secara ontologis. Nah, kristologi Protestan bertahan hanya karena memakai metafisika yang mereka tolak, yaitu ousia, hipostasis, fisis, analogia entis, partisipasi. Tanpa partisipasi, Allah tidak bisa masuk ke dunia. Dunia tidak naik kepada Allah. Dan itulah sebabnya metafisika Protestan sering berakhir dalam adopsionisme terselubung. Membandingkan video tanggapan MIM terhadap kasus Maria Immaculata, adopsionisme terselubung, kristologi moral, atau Yesus sebagai teladan, bukan Tuhan. Partisipasi membuat inkarnasi mungkin. Tanpa itu, Injil menjadi sekedar catatan etika. Kemudian metafisika partisipasi itu membuat liturgi menjadi pintu ke realitas ilahi. Ya, dalam gereja Katolik, liturgi itu membuka waktu manusia ke waktu ilahi, menghadirkan peristiwa keselamatan, mempersatukan bumi dan surga, memanjangkan inkarnasi, menjadikan dunia rumah Allah, memanjangkannya, prolong. Ya, jadi inkarnasi yang terjadi pada abad ke-1 itu terus menerus ada sampai sekarang. Prolong, ya. To prolong inkarnasi, memanjangkan inkarnasi, kita pakai terjemahan itu, menjadikan dunia rumah Allah. Dalam metafisika Protestan, liturgi menjadi acara, ya, sekarang mereka ada acara Natalan, pujian menjadi psikologi, doa menjadi ekspresi, ibadah menjadi motivasi, penginjilan menjadi persuasi. Bujuk-bujuk orang kan, supaya meninggalkan dosa. Bukan salah mereka, saudara-saudara. Metafisika mereka memaksa itu terjadi. Ya, liturgi tanpa ontologi adalah konser yang dimeriahkan oleh Roh. Jadi kesimpulan seperti ini: Kristen tanpa metafisika partisipasi adalah mustahil bin ajaib. Bukan kurang, bukan tidak lengkap, tetapi mustahil. Karena Injil sendiri adalah drama partisipasi. Allah masuk ke dunia, dunia diangkat ke Allah. Jika jembatan ini hilang, seluruh drama runtuh. Protestantisme memotong jembatan itu di metafisikanya, lalu tetap ingin mempertahankan dramanya. Tidak mungkin begitu. Itu seperti memotong batang pohon, tapi berharap buah tetap muncul. Hanya satu tradisi yang menjaga jembatan itu secara penuh, Gereja Katolik. Dan itu bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena struktur keberadaan gereja memang dibentuk untuk itu. Ya, nah, mengapa kembali ke metafisika Katolik adalah satu-satunya jalan kembali ke kekristenan yang penuh? Bukan karena Roma ingin berkuasa, bukan karena Paus ingin dipatuhi, bukan karena tradisi ingin dihormati, tetapi karena metafisika Katolik adalah satu-satunya struktur yang memungkinkan kekristenan tetap menjadi Kristen.
Yang lain menjadi moralitas, menjadi psikologi, menjadi filsafat, atau menjadi budaya, tetapi tidak menjadi iman apostolik. Ya, oke, itu dulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan implikasi pastoral dan apologetik pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada part 10. Metafisika Protestan dan implikasi pastoral dan apologetik. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi. Kita lanjut ke, ya, ini bagian yang terakhir dari explaining the metaphysics of Protestantism. Jadi sekali lagi, sebelum menutup pertemuan kita ini adalah part yang terakhir. Disclaimer, saya tahu Anda semua tidak punya latar belakang filsafat. Silahkan menonton dengan tenang, tidak usah panas dulu. Lalu periksa apa arti dari setiap kata yang saya ucapkan. Ya, itu penting. Jangan langsung panas dan serang Patris Allegro. Patris Allegro tidak ada apa-apanya. Patris Allegro kuah kosong seperti Protestan juga. Kita semua kuah kosong. Gereja Katolik itu yang punya tulangnya. Jadi kalau mau dapat daging yang enak, masuk ke gereja Katolik seperti Patris Allegro. Kali ini, saudara-saudariku, katekesi kita berlanjut tentang metafisika Protestan, dan kita akan melihat implikasi pastoral dan apologetik. Ya, kita menutup seluruh bangunan metafisika ini dengan sesuatu yang benar-benar praktis. Jadi, sesudah mengawang-awang dengan ide dan gagasan, mari kita mencoba berdiri di bawah bumi padang sabana timur bakar menyala. Karena pada akhirnya metafisika bukan untuk dipamerkan di ruang kuliah misalnya. Metafisika adalah napas rohani dan pedoman pelayanan. Ya, yang kita lakukan sejak awal berapa? 10 parts, and this is the 10th part, bagian yang terakhir. Yang kita lakukan sejak awal itu hanyalah menunjukkan struktur wujud iman Kristen. Tapi banyak yang belum selesai pertemuan, mereka sudah menyimpulkan, oh, Patris Allegro Stroman, Patris Allegro Stroman, seolah-olah Protestan itu sama sekali tidak bisa dikenal oleh siapapun kecuali Protestan sendiri. Kalau memang hanya bisa dipahami oleh Protestan, berarti itu memang tidak universal. Jadi jangan paksakan kepada orang lain. Ya. Tapi begitu Patris Allegro ngomong sedikit, oh, Patris Allegro Stroman, Patris Allegro Stroman, enak aja bilang Stroman. Itu maksudnya apa? Tidak punya argumen, tinggal bilang saja, you Stroman, you Stroman. Teknik ini selalu berulang, ya. Protestan itu kalau sudah tidak bisa berargumen, mereka akan you Stroman, kami punya maksud bukan begitu. Oh, Luther punya maksud juga bukan begitu. Setiap orang punya maksud bukan begitu. Rame. Akhirnya kita baku naik sampai kiamat. Jadi sekarang saatnya melihat bagaimana struktur itu mengalir ke pelayanan pastoral dan apologetik Katolik. Ya, kita bicara langsung, padat, dan tetap bernapas dalam nada puitis yang menghormati masa lalu sekaligus menatap jauh ke depan. Ya, berikut ini adalah implikasi pastoral dan apologetik. Metafisika partisipasi dalam pelayanan gereja. Metafisika yang benar bukan teori. Dia adalah atmosfer rohani yang menyelimuti seluruh hidup gereja. Kalau metafisika Protestan menghasilkan fragmentasi, psikologisasi, dan individualisme, maka metafisika partisipasi menghasilkan kesetiaan, kesatuan, kontinuitas, kekudusan, dan kestabilan rohani. Tidak bisa disangkal, saudaraku, karena kenyataannya berbicara. Itulah metafisikanya. Mari kita uraikan implikasinya. The first, yang pertama, implikasi pastoral. Gereja adalah ruang kesembuhan, bukan klub rohani. Jadi gereja itu semacam rumah sakit, bukan diskotik. Di situ kamu kerasukan roh lalu joget-joget. No. Kalau gereja benar-benar tubuh Kristus secara ontologis,
ya, kalau, maka pastoral itu bukan sekedar nasihat, dia adalah tindakan menyalurkan rahmat. Ya, pastoral itu bukan beri nasihat, kamu jangan berdosa lagi ya, kayak pendeta-pendeta yang keliling dari YouTube ke YouTube. Itu bukan tindakan menyalurkan rahmat, tidak bisa. Karena rahmat mereka rebahan saja di kamar, nanti rahmat turun sendiri. Yang penting kau hafal ayat-ayat untuk menyerang gereja Katolik, kamu akan dapat rahmat. Beberapa orang berpikir seperti itu. Pastoral bukan sekedar nasihat. Pastoral adalah tindakan menyalurkan rahmat. Bimbingan rohani bukan terapi. Bimbingan rohani adalah partisipasi dalam kehidupan ilahi. Sakramen bukan acara, ya. Sakramen adalah pertemuan nyata dengan Allah. Liturgi bukan hiburan. Liturgi adalah pintu ke surga. Kesatuan bukan strategi. Kesatuan adalah konsekuensi dari keberadaan. Ya. Pastor, katekis, dan pelayan gereja tidak bekerja sebagai motivator. Mereka bekerja sebagai pelayan rahmat yang real. Ya. Itulah sebabnya pengakuan dosa menyembuhkan, bukan sekedar melegakan. Ekaristi memperbarui keberadaan, bukan hanya memotivasi. Doa syafaat mempertautkan jiwa. Konseling rohani menghidupkan kembali orang. Liturgi memperdalam iman tanpa perlu dramatisasi, pakai asap-asap warna-warni, pakai band lengkap. Liturgi memperdalam iman tanpa perlu dramatisasi seperti di sana. Pastoral Katolik itu bersifat ontologis, bukan psikologis. Ya. Itu implikasi metafisika partisipasi. Yang kedua, implikasi pastoral. Sakramen menjadi pusat gairah jiwa pelayanan, semangat pelayanan, hasrat melayani. Karena partisipasi terhadap Allah terjadi melalui sakramen, maka gereja yang sehat bukan yang paling gaduh, melainkan yang paling sakramental. Pastoral yang baik akan memulihkan hormat pada Ekaristi, memperdalam makna baptisan sebagai kelahiran baru, meneguhkan sakramen tobat sebagai terapi jiwa yang sejati, memperkuat liturgi sebagai identitas umat, dan menata kembali homili agar selaras dengan teologi sakramental, bukan penghiburan atau stand up komedi di mimbar kumpulan orang-orang yang mengenal Kristus versi mereka masing-masing. Seorang pastor yang memahami metafisika partisipasi tidak akan mengizinkan misa menjadi seminar motivasi atau konser pujian. Liturgi adalah tempat di mana realitas ilahi membelah dunia, bukan tempat lembek untuk menghibur umat. Ya, liturgi bukan kesempatan untuk menghibur umat. Ya, jangan harap bahwa kamu datang untuk dengar stand up komedi dari pastor tiap hari Minggu. Berhenti. Liturgi itu harus memberitahu kamu tentang bahaya neraka. Yang ketiga, implikasi pastoral. Tradisi adalah rumah, bukan museum. Karena gereja memiliki kontinuitas keberadaan, tradisi bukan peninggalan. Tradisi adalah aliran darah. Pelayanan pastoral harus memulihkan rasa hormat pada warisan gereja, menjaga ritus agar tetap indah dan bermakna, mengajarkan devosi dengan nyala rohani, menanamkan logos dalam hidup umat, logika, menciptakan kesinambungan antara gereja purba dan umat paroki. Umat yang menghidupi tradisi secara ontologis akan merasakan gereja sebagai rahmat, sebagai rumah, bukan sebagai tempat jangka pendek untuk merasa aman. Begitu clash dengan pemimpin gereja di situ, kau ikut gereja lain, atau bahkan bangun gereja sendiri. Yang keempat, implikasi pastoral. Kesetiaan itu bukan beban,
Yang merasa kesetiaan itu beban, keluar, bikin denom baru di mana. Ya, ya seperti itu yang terjadi. Kesetiaan bukan beban, ketaatan bukan beban, tapi itu sifat dari kodrat gereja. Dalam metafisika partisipasi, kesetiaan bukan agenda moral, tapi sifat alamiah gereja. Umat yang hidup dalam rahmat bukan wajib setia, tetapi menjadi setia. Beda. Ya. Bukan wajib taat, tapi menjadi taat. Pastoral gereja akan menekankan seperti ini. Kesetiaan suami istri sebagai sakramen. Kesetiaan pada gereja sebagai tubuh ilahi. Kesetiaan pada ajaran sebagai jalan hidup. Kesetiaan pada doa sebagai napas. Dan kesetiaan bukan disiplin. Dia buah ontologis dari partisipasi pada kepenuhan ada itu sendiri. Ya. Jadi ketaatan kesetiaan orang Katolik itu bukan karena diwajibkan, bukan karena harus. Itu karena partisipasi ontologisnya. Metafisika partisipasinya punya konsekuensi itu. Yang kelima, implikasi apologetik. Kita tidak berdebat simbol. Kita menjaga realitas, menjaga kenyataan. Ya. Apologetik Protestan itu berkutat pada membela interpretasi, membuktikan ayat, menafsir ulang teks, menyamakan pengalaman. Apologetik Katolik, kalau jujur pada metafisikanya, tidak boleh terjebak pada mode itu. Kita tidak sekedar membela ayat, kita menjaga realitas ilahi yang mengalir melalui gereja. Tubuh Kristus sungguh hadir, benar-benar hadir. Rahmat sungguh-sungguh bekerja, tradisi sungguh-sungguh hidup, gereja sungguh-sungguh satu, dan sakramen sungguh-sungguh efektif. Apologet Katolik tidak perlu bermain drama retorika. Cukup menyatakan realitas sebagaimana adanya. Karena realitas akan membuktikan dirinya sendiri. My friends, the truth is like a lion. It doesn't have to defend itself. Bukan it doesn't have to defend. Ya, lepaskan saja. Dia, it will defend itself. Ya. Kebenaran itu seperti singa. Tidak usah pertahankan. Lepas saja. Dia akan mempertahankan dirinya sendiri. Daripada selalu tabur terus. You kejang-kejang, ya kejang di situ. Kalau memang bisa dipatahkan argumennya, silahkan. Tapi kalau kamu serang Patrice Allegro, ya sama saja. Patrice Allegro kamu bunuh kasih mati, juga tetap gereja Katolik tetap benar. Begitu. Yang berikutnya, implikasi apologetik. Ya, tidak perlu terjebak perang tafsir. Karena metafisika Protestan bergantung pada interpretasi, perdebatan mereka tidak akan pernah berujung. Camkan itu. Metafisika Protestan tergantung pada interpretasi dan perdebatan tidak akan pernah berujung. Ya. Hari ini kita omong PMP, 2-3 menit lagi orang masih tanya lagi tentang PMP. Tahu PMP kan? Tafsir melahirkan tafsir, melahirkan tafsir. Tidak ada ujung. Tidak ada mekanisme untuk menahan laju penafsiran liar itu. Karena kalau misalnya pendeta kamu mati-matian mewajibkan kamu ikut tafsir dia, kamu kan bebas cari pendeta lain yang sesuai dengan tafsir kamu. Tafsir melahirkan tafsir, melahirkan tafsir, melahirkan. Itulah kelimpungan para bidat di luar gereja Katolik. Apologetik Katolik berdiri di atas tanah yang lebih kokoh. Gereja adalah subjek interpretasi, tradisi adalah memori hidup Kristus, dogma adalah batas realitas, magisterium adalah penjaga logos. Seorang apologet Katolik tidak perlu panik ketika Protestan mengutip ayat. Ya, tanyakan 3 hal kepada Protestan yang sok mengutip ayat dari buku Katolik itu. Yang pertama, siapa otoritas tafsirmu? Yang kedua, di mana legitimasi gerejamu? Dan yang ketiga, apa dasar ontologis sakramenmu? Di titik itu, Protestan berhenti karena metafisika mereka memang tidak menyediakan jawaban. Ya, keras toh. Nah, yang ketujuh, implikasi apologetik.
kembali pada gaya keras Rasul dan para bapak gereja. Ya. Metafisika partisipasi memberi keberanian. Rasul Paulus tidak berdebat tentang interpretasi Alkitab, tidak. Dia berbicara dengan tegas. Kristus benar-benar hadir, gereja benar-benar tubuhnya, sakramen benar-benar menyelamatkan, tradisi benar-benar pewarisan ilahi. Demikian pula Ignatius, Irenaeus, Athanasius, Agustinus, Thomas. Mereka tidak menurunkan iman menjadi argumen linguistik, karena mereka berbicara dari realitas, bukan opini. Apologet Katolik hari ini harus kembali berbicara seperti itu. Tegas, jelas, objektif, dan berakar pada kenyataan atau keberadaan. Bukan dari hasil baca-baca Alkitab di kamar pribadi, lalu mengaku dipimpin oleh Roh Kudus. Oh my God. Nah, implikasi pastoral dan apologetik bersama-sama. Mengambil posisi gereja sebagai lingkungan Anda, milieu Anda. Ambil posisi gereja. Jika gereja adalah ruang partisipasi, maka pastoral dan apologetik bukan kegiatan terpisah. Pastoral adalah apologetik dalam tindakan. Apologetik adalah pastoral dalam kata. Gitu. Ketika umat merasakan kekudusan liturgi, kehadiran sakramen, kedalaman doa, realitas gereja, mereka akan mengerti tanpa banyak bicara bahwa gereja Katolik bukan pendapat. Gereja Katolik adalah realitas. Dan realitas tidak perlu dibela dengan teriak. Dia cukup berdiri dan dunia akan melihatnya. Dan seperti biasa, sebuah realitas, apalagi kalau di zaman digital ini, punya fans dan punya haters. Haters terbesarnya iblis. Fans terbesarnya Roh Kudus. Metafisika partisipasi sebagai penutup tidak hanya menyelamatkan teologi, dia menyelamatkan pastoral, liturgi, kesaksian, dan apologetik. Gereja tidak berdiri karena kepandaian para pembelanya, tetapi karena keberadaannya memang mengalir dari Sang Ada sendiri. Dalam bahasa populernya, Yesus Kristus sendiri yang mendirikan gereja Katolik, masa dia meruntuh? Ya kan? Coba cek kampung Denom itu siapa yang kasih berdiri? Gereja XJMMMAGH itu pendirinya siapa? Ujung-ujungnya salah seorang pembangkang dari Denom sebelumnya. Dan yang Denom sebelumnya itu juga didirikan oleh seorang pembangkang dari Denom sebelumnya. Kok kumpulan pembangkang sih? Karena apa? Menolak metafisika partisipasi. So, saya menantikan tanggapan dari metafisika Protestan, dari para pengajar Protestan sendiri, supaya Patrice Allegro jangan selalu dituduh strawman. Apa metafisika Protestan sebenarnya? Tunjukkan kepada Allegro dan kepada orang Katolik. Jangan cuma taunya serang Allegro kumis, Allegro ini, Allegro itu. Oke ya, keep calm and stay away from Protestantism.